Imbang melawan Verona, penyelesaian akhir jadi permasalahan serius. Halo, balik lagi bareng aku Trias dan juga dua narasumber kita nih yang udah hadir, ada Mas Wandi dan juga Mas Adi. Halo Mas, boleh disapa-sapa dulu? Halo fans Suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Oke. Oke, halo, Terima gue Wandi Juventus dari Bekasi. Oke, terima kasih ya Mas, Mas Wandi dan juga Mas Adi yang sudah menyempatkan hadir di sini bareng sama Trias. Nah, kali ini kita bakalan mereview pertandingan Verona versus Juventus nih. Tapi sebelum itu, Trias mau ngingetin buat temen-temen yang mungkin pengen sawer-sawer bisa loh sekarang sudah ada QR-nya tinggal di-scan aja. Oke, pokoknya jangan di-skip video ini, tonton sampai habis. Nah, langsung aja kita ke materi ya. Yang materi yang pertama ini Juventus akhirnya kehilangan start yang sempurna nih, di Serie A musim ini. Bertandang ke markas Hellas Verona, Bianconeri hanya bisa membawa pulang hasil imbang 1-1. Nah, gol indah Francesco Conceição sempat membuka harapan, tapi penalti Gif Orban di akhir babak pertama membuat segalanya buyar ya guys ya. Meskipun menguasai pertandingan, Juventus kembali terlihat tumpul di sepertiga akhir lapangan. Dan statistik menunjukkan betapa bermasalahnya penyelesaian akhir tim ini. Apakah hasil imbang ini sekedar kecelakaan kecil atau justru tanda nih bahwa Juventus sebenarnya masih punya PR yang banyak dan besar untuk menjadi tim yang juara. Nah, pertanyaannya nih buat Mas Wandi dan juga Mas Adi. Yang pertama ini gol Conceição itu kan indah ya seperti yang kita tahu. Tapi kenapa Juventus gagal menjaga momentum setelah unggul lebih dulu? Terus mengenai penalti Verona nih yang lahir dari handball Joao Mario. Apakah ini lebih sekedar kayak faktor kesialan atau masalah konsentrasi bertahan? Dan data menunjukkan Juventus punya 72 kali masuk sepertiga akhir, tapi hanya 0,39 ekspektasi gol ya. Dan apa sih yang sebenarnya salah nih dieksekusi di depan gawang? Silakan boleh dulu dari Mas Wandi. Oke, terima kasih. Ya, Ya, jadi tanggapannya terhadap satu gol Conceição ya dan kenapa ya. tidak bisa mempertahankan keunggulan. Jadi menurut saya memang eh, setelah gol dari Conceição memang Juve bermain agak lebih bertahan. Selain itu sebenarnya menurut saya dari awal memang Verona bermain agak lebih dalam nih, lebih ke pertahanan sendiri. Istilahnya low block kan. Nah, memang dari aksi individu gol Conceição memang indah, tapi itu karena aksi individu dari Conceição ambil jalur kanan dari sayap kanan masuk ke tengah kemudian melakukan tendakan ke sudut gawang. Setelah itu sebenarnya Juve tidak memiliki peluang yang sangat berbahaya. Terlihat bahwa Juve kurang kreatif untuk masuk sampai ke sepertiga akhir. Memang di catatannya bahwa Juve berhasil masuk ke sepertiga akhir 72 kali. Namun karena posisi pemainnya tidak bagus sehingga expected goal-nya pun rendah berbeda dengan expected goal dari pemain-pemain dari Verona gitu. Jadi karena kurangnya kreativitas permainan hanya mengandalkan individu pemain, istilahnya ketika misalnya bola sampai di pemain tengah kemudian over ke Yildiz, setelah over ke Yildiz biarkan Yildiz untuk bermain menggocek-gocek, setelah itu biarkan dia bermain. Nah itu sebenarnya gampang kebaca gitu. Verona ketika Yildiz pegang bola langsung dijaga dua pemain. Conceição ketika dia memegang bola langsung dijaga dua pemain. Dan strategi Juventus di pertandingan ini hanya mengandalkan individu pemain, kreativitas pemain tanpa memiliki pola penyerangan jelas, itu berefek kepada tingkat kepercayaan diri pemain Verona dalam bertahan, ya mampu mampu untuk bertahan meredam serangan Juventus, kemudian dia dapat melakukan serangan balik karena ketika dia mampu meredam uh, penyerangan Juventus, nah dia memiliki kesempatan tuh untuk serangan balik gitu. Nah, itu kenapa Juventus tidak mampu mempertahankan keunggulan ya, karena pola jadi Juve bisa menekan tapi tidak efektif gitu. Nah, untuk gol dari penalti yang dieksekusi oleh Gif Orban sebenarnya itu menurut saya itu 50-50 dari penaltinya karena posisi tangan tidak aktif dan juga kalau dibilang apakah ini tidak ketidaksigapan dari Joao Mario sebagai back itu menurut saya itu 50-50 juga karena posisinya itu tangan dari Joao Mario itu agak di atas. Mungkin dia akan bersiap untuk mendorong
atau untuk fight untuk duel udara terhadap pemain Verona. Entah kenapa ternyata pemain Verona tidak berhasil mendapatkan bola dari lemparan ke dalam tersebut. Sialnya bola mengenai pemain tangan dari Joao Mario gitu. Jadi menurut saya ini bukan suatu ketidaksigapan, memang hanya sial semata dan mungkin di liga-liga lain ini dianggap bukan penalti. Tapi kembali ini karena ini Juve ya mungkin ini dianggap sebagai penalti gitu. Jadi hanya sial belaka menurut saya 50-50 lah. Bukan sebuah pertanda back Juve itu tidak sigap ataupun ya ini sering Juve sering dapat penalti-penalti kayak gini. Dulu De Ligt sering kena penalti-penalti akibat handball seperti ini kan gitu. Nah, kembali ke SG Juve harga 0,39 kembali bahwa ya kalau lihat dari statistik sebenarnya shoot off target Juve itu shootnya Juve ada 10, 6 dalam kotak penalti, 4 luar kotak penalti. Nah, 6 dan Juve sebenarnya mencetak gol dari luar kotak penalti. Artinya memang Juve kurang klinis dalam melakukan tembakan dalam kotak penalti malah. Padahal sebenarnya logikanya ketika makin dekat dengan gawang harusnya peluang untuk mencetak gol lebih tinggi. Namun karena pertahanan Verona lebih rapat, sehingga bola banyak diblok, bola banyak diintercept, ataupun posisi melakukan tendangan kurang baik, sehingga akurasi menjadi lebih kurang baik. Itu berbeda dengan Verona yang hanya melakukan 5 atau 6 tembakan, dia expected goalnya tinggi. Kenapa? Karena sekali melakukan tembakan, posisinya agak lebih bebas, tidak dijaga dengan baik, sehingga lebih banyak shot on targetnya. Menurut saya sih seperti itu. Oke, tadi disinggung sama Mas Wandi juga ya, kurangnya kreativitas dan juga mengandalkan individu ya, individu dari Juventus itu sendiri sehingga tadi ya ada faktor kesialan semata ya Mas, bukan berarti back dari Juventus yang tidak berkompeten. Oke, oke kita ke Mas Adi. Apakah sependapat oleh Mas Wandi atau gimana nih Mas Adi? eh gua akan jawab satu persatu dulu dari pertanyaan yang pertama masalah gol Indah Chico yang yang buat Juve unggul di match ini, tapi akhirnya kita gagal memanfaatkan momentum untuk bisa mencuri 3 poin. Baik lagi gitu. Kalau kita lihat sebelum kita bicara prosesnya, kita juga bicara dulu starting eleven yang dimainkan Tudor di match ini. 6 pemain starter versus Dortmund, plus 5 pemain yang yang tidak bermain atau di babak kedua di lawan Dortmund gitu. Ada Locatelli, Gatti, terus juga ada Joe Mario yang akhirnya starter, terus Dusan tiba-tiba start sama Chico. Ya, ini mungkin bentuk awal ini rotasi ya, karena kita main di 2 game yang tight, apalagi capek 90 menit, terus kita harus juga nge-comeback lawan, jadi kita butuh effort lebih daripada lawan gitu. Ketika datang ke pertandingan ini mungkin ada faktor bahwa ya kita bisa mencuri poin dengan memainkan rotasi gitu ya, tapi aktualnya adalah justru Juve kesulitan sendiri gitu. Setelah gol Chico tadi, benar kata Mas Wandi bahwa itu ada hasil individu, ya betul, itu individu yang Chico yang luar biasa, yang kita tunggu-tunggu bagaimana Chico bisa membelah low block lawan gitu dengan syuting-syuting dari luar kotak penalti, dan golnya ala Arjen Robben ya, karena kalau itu persis banget masuk dari kanan terus tiba-tiba kasih saya ke kiri terus syuting gitu, dan itu bagus, Juve bagus sampai gol Chico. After itu Juve kayak sedikit menurunkan tempo, yang dimana tempo ketika diturunkan, Verona mulai bermain, mulai dapat ritme untuk bisa minimal menyulitkan Juventus. Walaupun dalam hal ini Tudor udah instruksikan mungkin anak-anak asuhnya bahwa ya kita tetap kontrol permainan, di mana ball possession tetap milik Juventus, tapi apa daya ball possession sebanyak itu dengan shoot on goal yang hanya satu di babak pertama is nothing buat tim kelas Juventus gitu kan. Apalagi tiba-tiba kita juga dikejutkan dengan penalti yang dalam kutip sial, karena itu 50-50 debatable, kita juga masih bisa debatable itu kalau di Premier League mungkin bisa nggak penalti, tapi kalau di Champions League bisa penalti. Nah, di Serie A juga akhirnya pakai cara yang sama, itu penalti juga gitu. Jadi debatable karena udah dicek VAR ya, apa mau dikata, jadi kita nggak bisa berdebat itu apakah handball atau tidak. Tapi dari situ adalah ketika skor 1-1 masuk selesai babak pertama, Juve sedikit mungkin lebih untuk rehat lagi ya, bahwa tim ini harus diribit lagi, tim ini harus dibentuk lagi, karena babak kedua kita harus bisa mencetak gol lagi. Tapi apa, di babak kedua Juve malah lebih bermain lebih kacau lagi gitu. Jadi pergantian pemain tambah nggak jelas, gerasa gerusuk, apalagi eh, banyak yang terjadi bahwa Juve nggak punya niat menang di match ini, karena kita benar-benar di press lawan dan kita susah untuk keluar. Walaupun ada beberapa pemain yang tidak optimal, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Tapi dari eh,
gol Chico dan momentum itu bahwa Juve emang bermain mungkin agak sedikit jelek iya tapi bagus juga enggak karena standar aja gitu. Lawan lebih effort karena pertama fisik dan kedua emang punya motivasi lebih gitu kan. Apalagi mereka kondisi tertinggal ya tentu mereka nggak mau kalah dari tim sekelas Juventus gitu ya. Terus tadi udah aku bahas juga masalah yang handball itu hanya kesialan semata jadi membuat gua buat gua ya itu nggak bisa kejadian di siapa aja gitu bukan masalah kita kayak gol-gol sebelumnya yang gimana kita sisi defense kita bolong terus disuting dari jarak jauh ya kita nggak dapat gol kita nggak kebobolan dengan cara yang sama di kayak dua game sebelumnya tapi ya inilah karena kesialan semata tapi masalah XG ini yang menurut gua bahwa lo ngapain sih banyak shoot on apa possession bola tapi sampai gawang pun lo nggak bisa nge-shoot gitu. Kita XG kalah sama tim sekelas Hellas Verona. What's wrong with your lini depan? Apa yang jadi sama lini depan? Punya 6 pemain yang bagus tapi nggak bisa nyiptain gol. Cuma satu, yang lainnya mana? Kita mainin semua loh. 6 itu main loh di match ini. Jadi benar-benar bahwa yang mengecewakan untuk pemain-pemain yang di atas kertas punya nama tapi secara hasil di lapangan di match ini menunjukkan bahwa mereka belum perform seperti yang kita harapkan gitu aja Trias. Oke, tidak sesuai harapan ya. Dan tadi Mas Adi juga mengatakan kalau Juventus mainnya terlalu gerasa gerusu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua ini. Laga di Markas Verona ini kembali memperlihatkan sisi rapuh Juventus ya musim ini. Bianconeri hanya mampu bermain imbang 1-1 nih, meski sempat unggul lewat gol indah Conceição. Nah, di pertandingan seperti ini, Dusan Vlahovic terlihat terisolasi karena minimnya ruang untuk berlari. Sementara Jonathan David justru tidak diberikan kesempatan bermain nih guys. Nah, di sisi lain nih, ini Lloyd Kelly tampil solid di bawah tekanan ya, menunjukkan ketenangan yang jarang dimiliki oleh back Juve. Nah, selain itu masalah Juventus bukan cuma di lini depan aja nih. Absennya Bremer membuat struktur pertahanan juga tidak sekuat biasanya. Dan di lini tengah, kedalaman pemain untuk double pivot terlihat sangat terbatas ya. Nama-nama seperti McKennie, terus juga Miretti hingga Etsick belum bisa menjadi solusi. Sehingga wajar kalau rumor transfer gelandang pekerja seperti Yulman mulai masuk akal. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hasil imbang ini hanyalah malam buruk biasa atau cermin nyata dari lubang besar yang masih belum bisa ditutup oleh Juventus nih? Menurut Mas Adi dan juga Mas Wandi, mengapa sih Vlahovic terlihat tidak cocok di pertandingan model seperti ini? Dan apakah seharusnya David yang lebih ideal untuk diturunkan? Dan mengenai tanpa Bremer ini terlihat sekali ya sistem pertahanan Juventus goyah. Nah, apakah ketergantungan ini terlalu besar nih pada satu pemain? Silakan Mas Adi. Kalau ketergantungan, gua jawabnya dari nomor 2 dulu ya. Karena Hmm. kalau nomor 1 tuh agak panjang. Nomor 2 tanpa Bremer jelas karena Bremer bukan sekedar itu back yang kapasitasnya kualitasnya paling levelnya paling tinggi di antara back-back Juventus lain ya. Even di atas Gatti ataupun apa gitu ya, atau Rugani ataupun Kelly apa atau Kabal ataupun Kalulu. Jadi ya inilah pemain yang secara tanda kutip bintangnya Juventus di lini belakang gitu. Ketika dia tidak bermain, mungkin kita nontonnya wah kita masih punya pemain lain tapi aku sangat berasa ketika lawan-lawan itu udah mulai mengekspos eh, siapa center back Juve pengganti Bremer di situ dan itu banyak banget ruang-ruang yang akhirnya itu tidak bisa di-lead sama pemain pengganti ini even Gatti ataupun Rugani sekalipun mungkin belum bisa ngelit itu jadi itu kelihatan banget di match kemarin apalagi banyak bola-bola direct direct ball dari sayap itu akhirnya kan ke focal pointnya ke tengah ya di mana striker itu harus dijaga sama seorang center back yang levelnya emang kayak Bremer gitu. Walaupun ini tim sekelas Hellas Verona, jelas kita nggak bisa eh, apa mengecilkan bahwa Verona ini klub kecil, tapi hal-hal kecil ini mereka bisa ngegolin gitu, walaupun dengan cara penalti. Kita butuh pemain terbaik. Nah, inilah kita nggak punya eh, apa center back yang levelnya kayak Bremer lagi gitu. Jadi ini benar-benar Bremer tidak masih proses after ACL juga belum maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi dia harus sudah diporsir untuk main gaspol di Juventus di setiap match. Ini kan jadi agak sedikit tricky buat Tudor. Kalau dia nggak main ini berasa di match ini. Untung lawannya Verona. Tapi kan kita nanti gimana ketika kita menghadapi 3 game, semuanya big game. Dan kita nggak mungkin tanpa Bremer di salah satu game. Jadi ini harus dipikirkan matang siapa yang akan ngelit lini belakang Juventus ketika Bremer tidak bermain. Karena jelas dari kita CWC itu Bremer nggak main ya Mas Bandi ya. Kita di obrak-abrik Ya, ke City, Madrid itu betul. berasa banget itu kayak back itu lobang aja gitu dan untung kita nggak kalah di match ini. Kita kita nggak kalah ya, kita nggak kalah di match ini. Itu beruntung ya. Kalau kata gue kita beruntung nggak kalah karena kita nggak ada Bremer tuh berasa banget gitu.
Dan untuk yang Vlahovic, nah ini gua lucu ya. Harusnya match-match kayak gini ini kita butuh, butuh Dusan. Kenapa? Karena lawan akan bermain defensif. Ya kita butuh striker yang bisa heading gitu. Karena kalau kita mau mainin David, Openda, semua fisiknya ukurannya nggak tinggi gitu. Yang tinggi emang Dusan Vlahovic. Ya harusnya kita butuh striker kayak gini dan kita harusnya Dusan bisa step up di game ini. Tapi apa daya karena kita nggak punya kita punya Joao Mario, kita punya Cambiaso tapi nggak ada ngasih opsi umpan crossing. Yang kita mainkan Oh, ada umpan direct, bola-bola pendek yang di mana ya kita mainnya tektokan gitu ya di mana Dusan sangat lemah main bola-bola seperti ini. Ketika ada David kita mainnya long ball. Ini kok begini babak kedua kayak gini babak kedua tuh benar-benar Dusan udah ditarik terus masuklah kayak David ada Openda itu muat Juve mainnya mau main crossing tapi depannya nggak ada Dusan gitu. Jadi emang sebuah strategi yang agak sedikit terbalik dan akhirnya ya Dusan nggak dapat bola dan David juga nggak perform karena pola yang harusnya dikasih ke David itu dikasih ke Dusan. Dusan yang harusnya dapat bola itu dikasihkan ke David ini suatu hal yang mungkin agak sedikit dipelajari karena gue mikirnya begini kenapa dikasih bola crossing di babak kedua karena kita butuh gol yang sporadis karena kita butuh gol kemenangan gimana pun cara ngegolin entah dari crossing scrimmage ataupun apa tapi kita harus balik lagi di depan ada siapa gitu loh. Ini kalau kita nggak punya striker yang bisa nyambut itu umpan, ya crossing itu ya sia-sia gitu. Jadi hal yang harus dipikirin lagi buat kedepannya mana game yang bisa dimaksimalkan ada Dusan di dalamnya, mana game yang Dusan nggak harus main dari starter dari awal. Jadi mungkin dari prioritas gamenya juga dibutuhkan untuk Dusan Vlahovic gitu, Trias. Oke, kalau tadi Mas Adi menyinggung tanpa Bremer Juventus sangat goyah sekali ya di sistem pertahanan. Nah, kalau menurut Mas Wandi sendiri gimana nih Mas mengenai itu? oke, ke pertanyaan kedua dulu ya, menyambung sama Mas Adi. Jadi emang istilahnya Bremer gini, Bremer tuh memberikan rasa aman bagi pemain-pemain Juve, memberikan rasa aman bagi kiper, memberikan rasa aman bagi pemain tengah, memberikan rasa aman bagi pemain depan. Begitupun memberikan juga kontribusi, memberikan rasa takut bagi bek lawan, bagi pemain penyerang lawan. Jadi emang sosok Bremer ini sentral dan emang di Juve belum ada eh, tipikal back yang seauranya seperti Bremer gitu. Jadi memang ketika Bremer bermain, tentu pemain tengah tuh lebih merasa aman untuk menyerang gitu. Apalagi ketika babak kedua Juve membutuhkan gol untuk kemenangan. Nah, justru malah kan Juve di babak kedua malah lebih banyak ditekan kan, lebih sering kena counter, lebih sering kena direct long ball ke tengah gitu. Dan itu harusnya area Bremer dan ketika Bremer ada itu harusnya bisa uh, di counter dihalangi dengan baik. Nah, emang kita kekurangan sosok Bremer di sini. Tapi untungnya memang lawannya Verona. Jadi uh, kita beruntung dan kita menurut saya juga sebenarnya back di Juve yang bermain hari ini Gatti Kalulu-Kelly itu bermain cukup oke karena dengan ratingnya juga cukup bagus. Namun ketika Bremer ada tentu memberikan opsi atau memberikan rasa aman yang lebih bagi pertahanan Juve. Nah, itu akan berimpact kepada penyerangan Juve juga gitu. Dan ini seperti yang Mas Adi bilang itu Tudor harus memikirkan nih bagaimana caranya untuk uh, Bremer ini bisa terlihat fit di beberapa game yang penting gitu. Dan juga menciptakan Bremer yang baru atau mengupgrade back-back yang sudah ada di Juve untuk memiliki apa kemampuan seperti Bremer. Nah, untuk kembali ke masalah Dusan, memang sebenarnya memang di tipe permainan seperti ini memang Dusan dibutuhkan. Namun seperti Mas tadi bilang, kita kekurangan tipe pemain yang bisa crossing. Harusnya di babak kedua harusnya Kostik main nih menurut saya. Kenapa tidak main? Karena kan yang bisa crossing dengan bagus itu sebenarnya tinggal Kostik. Karena Joe Mario, Conceição, Cambiaso tuh jarang memberikan crossing dari pinggir lapangan, dari sisi sayap. Mereka malah lebih sering penetrasi dari sisi sayap, kemudian masuk ke tengah atau inverted ke tengah atau memberikan umpan yang malah umpan datar, umpan 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 apa? Umpan di menyusuri tanah bukan umpan crossing gitu. Jadi harusnya ketika Dusan main, itu harusnya ada pasangan ini untuk memberikan crossing ke depan, memanfaatkan tinggi badan. Kita tahu Jonathan David tingginya tidak seperti tingginya Dusan Vlahovic. Yang memang tipikal tinggi besar cuma ada di Juve, cuma tinggal Dusan Vlahovic sama Gatti sendiri yang memiliki tipe pemain yang tinggi, badan yang tinggi. Sedangkan untuk mengejar ketertinggalan atau mengejar gol kemenangan, Juve sebenarnya butuh variasi serangan, bukan hanya untuk masuk dari sayap, penetrasi ke tengah, tapi memang harus butuh variasi serangan, misalnya dengan crossing gitu. Dan ketika Dusan disubstitusi, nah itu sebenarnya mentok nih. Juve malas ketika Dusan disubstitusi, Juve mentok nih, malah lebih baik diserang kan.
karena gak ada opsi penyerangan yang lain gitu. Jadi emang sebenarnya eh, Juve kurang kreativitas lah, kurang kreativitas dalam memberikan beberapa variasi serangan gitu. Hanya memanfaatkan individu-individu pemainnya saja apalagi di babak pertama dan setengah babak kedua gitu. Oke, Juve kurang memberikan kreatif serangan ya dan juga terlalu mengandalkan individu dari para pemainnya sendiri ya. Nah, tadi juga udah disinggung sama Mas Wandi kalau tanpa Bremer ini sangat goyah juga ya dan karena Bremer ini memberikan rasa secure dan berimpact ke lini penyerangan. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga ya Mas ya. Ini kalau kita lihat dari data SofaScore dan VoteMob, pertandingan imbang Juventus melawan Verona ini kan memberikan gambaran kontras nih soal performa individu. Francesco Conceição jadi bintang dengan rating tertinggi lewat gol indah yang ia ciptakan di babak pertama nih dan juga di Gregorio dan juga Federico Gatti juga mendapatkan apresiasi tinggi masing-masing di atas 7,5 berkat kontribusi solid di lini belakang. Namun tidak semua pemain tampil sesuai harapan ya pastinya ya. Dusan Vlahovic kembali jadi sorotan nih dengan rating rendah yaitu 5,7 di VoteMob dan juga 6,1 di SofaScore. Memperlihatkan betapa sulitnya ia terlibat dalam laga model yang seperti ini. Begitu juga dengan Joao Mario dan juga Andrea Cambiaso yang hanya berada di kisaran 6,3 sampai 6,7. Menunjukkan performa biasa-biasa saja di sisi sayap. Pergantian pemain juga seperti Jonathan David, Openda, hingga Etsik juga tidak banyak mengubah arah permainan. Terbukti dari rating mereka yang rata-rata di angka 6,2 sampai 6,8. Nah, pertanyaannya, siapa sih sebenarnya motor permainan Juventus yang paling bisa diandalkan dalam laga ini? Dan siapa yang justru membuat tim menjadi datar sehingga kemenangan kembali gagal diamankan? Menurut Mas Wandi dan juga Mas Adi, Francesco Conceição ini mendapatkan rating tertinggi di dua platform ya. Apakah ini pertanda dia mulai bisa menjadi pembeda di lini serang Juventus? Dan mengenai pergantian pemain seperti Kopen Mainers, Openda dan juga David hingga Zegrova tidak memberikan impact yang besar nih. Apakah ini cerminan bahwa kedalaman skuad Juventus ini memang belum cukup kuat untuk mengubah jalannya pertandingan? Silakan Mas Adi dulu boleh. Ciko rating dengan rating tertinggi ya jelas kan jadi motor karena yang nyetak gol dia juga yang nyiptain situasi itu akhirnya tidak jadi gol gitu. Tapi balik lagi gitu kan. Untuk gol-gol seperti yang kenapa Ciko jadi bisa ngegolin itu? Karena kan kita nggak bisa mengandalkan Yildiz yang secara stamina, secara fisikal udah lelah ya. Di babak kedua tuh Yildiz sudah lelah. Jadi dari starting eleven pertama Yildiz main itu udah kelihatan mukanya udah capek banget tuh. Tiba-tiba dia harus main di pertandingan ini starter gitu dan kita nggak punya opsi karena Yildiz lelah terus juga Cambiaso udah kelihatan juga udah mulai lelah karena dua game dua game yang sebelumnya tinggi banget intensitasnya. Walaupun Cambiaso nggak main lawan Inter tapi Yildiz kan mainnya gaspol lawan Inter sama lawan Dortmund jadi eh, Chico yang lebih fresh leg jam hal ini fresh leg dari match ini emang buktikan bahwa ya gue yang harus diandalkan gitu. Tapi baik lagi kalau kita lihat main dari babak pertama Chico sama Joao Mario ini tabrakan posisinya gitu. Jadi sama-sama di wingback, satunya lagi striker sayap kanan atau dalam hal attacking midfielder sebelah kanan, tapi mainnya ngelebar. Sedangkan Joao Mario juga ngelebar. Jadi ketika bola dikasih ke kanan itu dua pemain di kanan. Jadi kayak mubazir gitu. Kita punya dua pemain yang dalam satu posisi itu harusnya satu pemainnya masuk ke dalam. Mau nggak mau Joao Mario ini masuk ke dalam nih ngalah aja. Jadinya begitu. Ini jadi andalan di babak pertama. Cuma kan baik lagi babak pertama itu emang kita cuma dapat momentum after sampai gol Ciko aja. Habis itu ya selesai gitu. Jadi nggak ada lagi gol-gol yang kita harapkan kita bisa main seperti itu lagi. Tapi ya mau nggak mau kita Ciko kita harus pakai di match ini karena emang dia yang paling fresh leg karena cuma main berapa menit di sebelumnya dan ya ini yang kita harus mainin gitu. Jadi emang mau nggak mau karena dia yang paling ini dan untuk kenapa jadi motor jadi udah gue jelasin bahwa Yildiz emang udah lelah banget terus kayak Lokaturam juga udah kelihatan banget itu benar-benar harus dirotasi lah lini tengah itu jadi kita nggak pakai rotasi sama sekali lini tengah itu jadi emang dari starting eleven udah menunjukkan bahwa ya emang andalan kita emang Ciko mau nggak mau secara di atas kertas ya karena penyerangan praktis babak pertama nyerangnya dari kanan terus itu gitu sih. Jelas. Kalau untuk
lupa lupa satu lagi. Tadi tanya apa yang nomor 2 ya? Yang masalah kedalaman squad ya. Iya, Kedalaman kedalaman. squad, pergantian pemain ini yang harusnya gue kritisi kalau dari apa Mercato ya. Mungkin semua Juventus ini senang bahwa Juve punya banyak beli pemain, tapi lihat dulu kita punya cadangan yang punya pelapis bagus itu cuma di striker loh. Khususnya 6 pemain di posisi 3 posisi di depan. How about di tengah, how about di center back sama wing back kanan. Kita tuh nggak dalam. Jadi kalau ada yang ngomong dalam, lihat dulu skuadnya gitu. Ini bukti bahwa Lokatoram nggak perform, Juve berantakan mainnya tuh. Ini jelas bahwa mereka butuh rotasi. Oh, even kita masukin Copa tapi kita nggak punya pelapis kayak Brand Thuram. Ini yang jadi alarm berbahaya tuh. Ketika Thuram ini nggak main, gitu. Locatelli nggak main, kita bisa pakai Copa kita bisa pakai Maxen, pakai McKennie main di situ. Tapi Thuram nggak main, lini tengah tuh nggak ada agresivitas. Makanya babak kita banyak yang main pakai di Chico. Jadi Openda yang tadi namanya David Zegrova ini pemain baru sembuh dari cedera, kita nggak bisa berharap banyak. Dia pun baru debut di beberapa 2 game terakhir, jadi kita nggak bisa maksain dia langsung bisa jadi apa kuncian Juventus buat di game-game seperti ini. Tapi ya butuh waktu. Sedangkan yang benar-benar fit in kan kayak David yang datang dari kita awal-awal preseason gitu ya, terus juga Openda yang datang dari Dortmund di Mercato. Jadi emang ya pemain-pemain harusnya bisa ngasih kontribusi, tapi baik lagi bahwa tim ini kedalamannya belum sebaik yang diharapkan gitu. Karena dua center midfield sama pelapis Bremer aja kita nggak ada yang mumpuni. Jadi kalau dibilang kedalaman squad kita mumpuni, ya belum. Kalau di lini depan, ya gue percaya karena Hunos punya 6 pemain yang punya UCL experience itu kedalamannya bagus banget, apalagi untuk level di Serie A. Tapi ya di game ini membuktikan bahwa punya pemain bagus di depan pun tanpa disertain lini tengah dan belakang yang kuat dan yang masih fresh secara physical, ya Juve nggak kemana-mana di match ini akhirnya ya seri gitu loh. Oke, tim ini kedalamannya belum mumpuni tuh kalau kata Mas Adi. Nah, kalau menurut Mas Wandi gimana Mas? Singkat aja Mas. Oke, untuk pertanyaan pertama, emang sepertinya eh, yang dilakukan pada pertandingan kali ini memang Chico ya. Tapi memang dari penemuan informasi setuju sama Mas Adi, Chico dan Joe Mario itu sebenarnya tipikalnya mirip kan. Di sisi sebelah kanan, melebar sebelah kanan, kemudian suka cut inside ke tengah gitu. Kalau ingat golnya Yildiz itu yang assist dari Joe Mario itu sama persis ketika posisinya Chico. Jadi dia dari sayap kanan, kemudian cut inside ke tengah. Ini antara dua, kan tinggal dua keputusannya. Apakah ini akan shoot ataukah ini akan memberikan umpan kan. Itu sebenarnya posisi sama. Jadi ketika misalnya Chico dan Joe Mario main bersamaan itu sebenarnya agak bertabrakan. Tapi memang mau tidak mau Chico dimainkan gitu. Karena memang sisi yang punya energi lebih hanya tinggal Chico. Jadi sudah kecapean, udah tiga game berat baru main gitu. Jadi memang apakah Chico mampu untuk jadi motor serangan dalam beberapa pertandingan? Saya rasa sih cukup itu cukup untuk apalagi kalau emang tipikal pemainnya emang sesuai, tipikal tipikal game sesuai gitu. Nah, yang kedua untuk masalah kedalaman squad ya setuju dengan Mas Adi juga. Emang kita kekurangan di center midfielder. Makanya mungkin Tudor ingin upgrade Adzik nih di tengah karena beberapa kali kita lihat Adzik ini udah mulai sering dimainkan sebagai pemain pengganti untuk di lini tengah gitu. Jadi emang di beberapa kedalaman squad Juve di 6 pemain di depan itu emang sudah cukup. Apalagi di bagian kanan itu udah ada Chico, udah ada Joe Mario, kalau Zekrova juga udah sehat juga udah bisa seling main juga kanan udah lebih terjamin gitu. Namun di tengah emang kita kekurangan sosok untuk menggantikan Kepren Thuram. McKennie mungkin bisa tapi tidak optimal. Copenhagen juga bisa tapi tidak optimal. Nah, ini mungkin yang lagi cari solusinya bagaimana Adzik ini bisa upgrade diri untuk bisa menjadi salah satu pilar di lini tengah gitu. Ya, tapi ini masih lebih better lah dibanding musim lalu ke dalam squad Juve, tinggal dipoles gitu. Kalau masalah striker, Openda ya yang kita tahu dia datangnya menjelang bursa transfer tutup kan dari Leipzig gitu. Jadi emang dia belum kenal Serie A gitu. Jonathan David juga proses adaptasinya ternyata lebih lama nih dibanding RKM gitu kan. RKM kan ketika RKM dulu datang langsung gaspol nih. Nah, Jonathan David ternyata berbeda nih. Ya, berbeda kan. Jadi memang butuh waktu ya untuk dia mengenal Serie A, apalagi ya Liga Prancis sama Liga Serie A tentu berbeda, berbeda karakteristik dia. Ya Jonathan David sering kena tubruk nih sama pemain-pemain atau back-back dari di Liga Italia gitu. Jadi dia masih belum terbiasa gitu. Ya, menurut saya sih seperti itu. Oke, masih butuh waktu ya Mas ya. Nah, menurut Juventus ini gimana nih? Apakah sependapat dengan Mas Wandi dan juga Mas Adi? Boleh langsung komen-komen di bawah. Oke, terima kasih waktunya buat Mas Adi dan juga Mas Wandi yang sudah
bergabung sama Trias di sini ngobrol-ngobrol. Nah, buat kalian, buat teman-teman yang pengen juga bergabung, pengen jadi narasumber gimana sih caranya Trias? Caranya gampang banget, tinggal aja bergabung di membership kita. Oke, kalau gitu Trias, Mas Wandi dan juga Mas Adi akhiri. Vino alla fine. Forza Forza you. Juve. Terima kasih.